guys, kembali lagi bersama Risa di sini dalam acara Bisa Bareng Risa. Oke, bincang-bincang santai bareng Risa kali ini akan menghadirkan salah satu narasumber yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena beliau ini merupakan salah satu anggota garda terdepan di Indonesia kali ini ya. Oke, kita panggil saja bintang tamu kita. Ini dia Nanda Priyandini. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Halo semuanya. Hai. Oke, Mbak Nanda, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Ya. Bagaimana kabarnya Mbak Risa sendiri? Alhamdulillah, saya sehat juga, Mbak. Alhamdulillah. Oke, Mbak. Malam saya mau tanya ini. Malam tahun baru kemarin, kira-kira Mbak Nanda itu ada acara apa atau mungkin di rumah saja atau bagaimana? Untuk tahun baru kali ini mungkin sangat berbeda sekali ya dari tahun baru kemarin. Nah, tahun baru tahun ini saya dan keluarga lebih mengutamakan quality time saja dengan keluarga kecil saya. Nah, kalau dibanding tahun-tahun kemarin kan mungkin perayaan dengan keluarga besar atau ya gitu ya, liburan ke rumah orang tua maupun mertua. Nah, tapi untuk tahun ini kita lebih mementingkan kesadaran diri sendiri dulu ya. Di wabah masa pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Nah, jadi lebih fokus ke keluarga kita saja daripada kita keluar rumah untuk mencari udara segar, tapi di sisi lain kita tidak tahu di situ ada virus-virus maupun penyakit-penyakit yang lain mungkin. Benar. Gitu. Virus kan nggak terlihat ya, Mbak. Ya, Oke. Mbak, sebelumnya saya mau tanya, Mbak Nanda. Oh iya, saya lupa memperkenalkan Mbak Nanda ini siapa ya. Mbak Nanda ini merupakan salah satu perawat di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang. Nah, beliau ini sudah berapa tahun, Mbak, di Rumah Sakit Tidar? Untuk tahun ini kurang lebih hampir 5 tahun. Oh, 5 tahun. Udah cukup berpengalaman ya di bidang Insya Allah. kesehatan. Selain menjadi perawat, ada kesibukan lain nggak di luar jam kerja? Mungkin punya usaha atau apa gitu? Ya, kalau untuk saat ini itu sih kan di dalam jam kerja itu kita ibaratnya hampir 2 kali lipat ya kerjanya. Nah, jadi untuk urusan di luar saya belum berani mengambil resiko dulu. Lebih mengutamakan kerjaan utama saya yaitu perawat di salah satu rumah sakit itu. Nah, jadi kalau di sisi lain bekerja di rumah juga seperti ibu rumah tangga biasa gitu. Nah, kalau di tempat kerja ya kita profesional sebagai perawat itu seperti apa gitu. Oke, berarti kalau di rumah sakit Mbak Nanda mengerjakan pekerjaan sebagai seorang perawat, kalau di rumah Mbak Nanda mengerjakan pekerjaan sebagai istri sekaligus ibu ya. Oh iya. Mbak Nanda, ini ngomong-ngomong anaknya udah berapa ini? Alhamdulillah baru 1 ya Mbak Nisa. Itu masih balita. Jadi benar-benar ekstra hati-hati kalau misal sepulang kerja kita sampai rumah, kalau bisa tidak menyentuh apa-apa terlebih dahulu. Jadi kalau bisa dari rumah sakit saya juga harus langsung steril. Nah, pulang ke rumah juga saya harus bersih-bersih lagi sebelum menyentuh barang-barang rumah atau menggendong anak maupun saling dengan suami. Itu saya tidak pernah lakukan itu. Setelah pergi bekerja harus posisinya bersih, steril, baju juga harus terlepas semua, ganti semua ya, semua harus bersih semua gitu. Iya. Soalnya di rumah sakit kan kita nggak tahu ya, Mbak, apalagi Mbak Nanda seorang perawat kan pasti bertemu dengan banyak pasien-pasien yang mempunyai, maaf mungkin bukan gimana-mana ya, mempunyai banyak penyakit gitu ya, bertemu dengan banyak virus. Nah, Mbak Nanda, saya mau tanya ini, kan banyak sekali ya orang-orang di luar sana itu yang seperti
menyepelekan virus corona. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira sebenarnya apa sih virus corona itu? Oh iya, Kan mungkin sebentar, kan mungkin banyak yang nggak tahu ya di luar sana. Seperti itu. Gimana? Coba jelaskan sedikit saja Mbak Nani. Iya, kalau mengenai virus corona itu sendiri, nah itu kan berasal dari luar Indonesia ya, otomatis berasal dari luar negeri. Nah itu dulu mungkin tahun kemarin kita tidak pernah menyangka kalau corona bisa sampai di Indonesia. Tapi faktanya apa? Dari hal kecil, corona itu bisa sampai Indonesia tanpa kita sadari, karena virus itu tidak terlihat. Nah, mungkin dulu kita malah tahun kemarin kita malah itu lebih waspada. Wah, jangan sampai ada orang luar bersentuhan sama kita atau kita berjabat tangan atau gimana. Nah itu kontak fisik malah langsung antisipasi sekali. Tapi untuk tahun ini kita terlalu menyepelekan atau gimana ya. Jadi malah justru tahun ini itu korban bertambah semakin banyak. Karena kebanyakan mereka yang menjadi korban itu dia juga menyepelekan hal-hal kecil, gejala-gejala kecil. Mereka tidak pernah menyadari itu karena mungkin sakit biasa, mungkin panas biasa gitu. Nah, karena malah justru hal-hal kecil itu mereka itu harus lebih sigap lagi. Wah, sebelum jadi kronis, sebelum jadi masalah besar kita harus cek waspada dulu ya. Seperti itu. Terus kembali lagi ke kesadaran masyarakat. Nah, kita kan udah cukup lama ya, mungkin tahun kemarin sampai tahun ini mungkin 1 tahun kita menghadapi pandemi ini. Nah itu pasti kan masyarakat sudah tidak asing dengan virus ini. Jadi otomatis masyarakat juga harus pandai-pandainya menerima informasi itu terpercaya atau tidak. Nah kadang ada hoax gitu kan, apa COVID itu seperti ini, malah justru membuat masyarakat itu semakin berpikir negatif terhadap virus itu, padahal hasilnya itu tidak separah itu mungkin ya. Tapi semakin masyarakat menyepelekan itu, semakin terlihat ganasnya virus corona tersebut. Garda terdepan sendiri tuh mereka udah sangat berhati-hati sekali ya, malah langsung terjun lapangan, langsung menangani langsung pasien positif corona. Itu mereka udah antisipasi banget, tapi tetap saja mereka bisa berdampak besar bagi diri mereka sendiri. Nah itu seharusnya masyarakat yang tidak tahu mereka itu berkontak langsung dengan orang yang mungkin positif. Nah itu mereka juga harus bisa menjaganya, itu antisipasinya ya dengan cara tadi tetap memakai masker dimanapun berada. Nah terus kemudian jangan lupa membawa hand sanitizer. Nah itu wajib itu. Kalau nggak ada hand sanitizer ya minimal ya cuci tangan lah, pasti menggunakan sabun itu wajib. Nah itu merupakan hal kecil sebagai upaya pencegahan terjangkitnya virus corona. Nah terus selain dari pihak keluarga tadi, itu dari pihak masyarakat sendiri maupun tetangga maupun saudara. Nah itu kan pasti ada yang memiliki edukasi lebih dari kita. Nah itu mereka juga harus kita hargailah pendapat mereka tentang COVID ini ternyata berbahaya sekali. Nah kemudian itu dari tokoh-tokoh masyarakat terutama. Nah itu kan mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Bagaimana mereka itu dengan cara melakukan sosialisasi maupun memberikan hal kecil ya, misal pembagian masker, nah itu merupakan bentuk upaya pencegahan dari masyarakat. Jadi pemerintah ke masyarakat. Dari hal kecil itu dari masyarakat itu sendiri. Bahkan pemerintah pun juga pasti sudah itu ya berikan informasi kan melalui media sosial maupun di televisi dan lain-lain. Nah itu masyarakat harus sadar bahwa pemerintah itu sudah memberikan peringatan kepada kita. Kenapa kita tidak mau memiliki kesadaran untuk menjaganya gitu ya. Oke, Mbak Nanda, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk
memberikan edukasi untuk kita semua, buat teman-teman yang di rumah, di acara bincang-bincang santai bareng Risa di sini. Oke, Mbak Nanda, kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang di rumah? Ya, Silakan. baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan dari Mbak Risa, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Apalagi dalam kondisi seperti ini kita harus pandai-pandai untuk mencari edukasi yang tentunya tidak hoax ya, harus memiliki terjaminnya faktanya itu. Nah, dari narasumber yang terpercaya dan juga ahli dalam bidangnya seperti itu. Ya, jadi kami sendiri ya dari perawat juga terima kasih untuk masyarakat yang sudah mau menjaga kesehatan mereka dengan cara mengantisipasi untuk penyebaran virus corona. Nah, kita harus pandai-pandai untuk mencari edukasi lain yang lebih bermanfaat tentunya untuk diri kita dan keluarga. Nah, itu ya. Dengan cara tadi dari hal kecil. Salah satunya jangan lupa memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, dan yang ketiga tentunya tidak lupa untuk menjaga jarak. Seperti kita ya, kita kan nggak terhimpit gitu ya. Mengurangi dulu jabat tangan. Nah, itu mengurangi dengan cara mungkin saling secara jarak jauh, jangan say hello gitu ya. Kalau kita kan tidak tahu ya bentuk virus itu seperti apa, kita tidak terlihat. Nah, makanya kita harus bagaimana antisipasi kita untuk mencegah terjangkitnya virus corona. Dan tentunya kita juga selain mencegah diri kita juga mencegah orang lain tertular. Nah, itu harus menjagalah baik untuk kesadaran diri kita sendiri, terutama tidak perlu menyadarkan orang lain kalau diri kita sendiri belum sadar akan bahayanya virus corona ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah stay terus untuk menonton tayangan kali ini. Semoga tayangan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Bisa Bareng Risa selanjutnya. Dadah.